Saya mau sampaikan sebuah pesan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam Natal, minggu depan kita akan Natalan. Wah, gak kerasa udah Natalan lagi. Buat saudara, Natalan mungkin hal yang menyenangkan. Buat saya seringkali Natalan bukan hal yang menyenangkan, karena Natalan berarti sibuk minta ampun. Nyiapin persiapan acara, nyiapin semuanya. Belum undangan khotbah semakin banyak, lebih dari biasanya. Saudara, saya nggak ngerti orang mulai ngundang Natal dari Desember awal sampai Januari masih merayakan Natal. Saya bilang Januari rasanya udah tahun baru, tapi mereka bilang mereka masih Natalan. Natal adalah momen yang cukup menyibukkan, saudara. Tapi saya bersyukur hari ini sekitar 1 week away from Christmas, 1 minggu sebelum Natal. Saya berdoa hari ini kita menangkap setiap pesan Tuhan. Hari ini pesannya sederhana. Boleh tolong PPT-nya ditampilkan? God's calling. Panggilan Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita punya panggilan Tuhan masing-masing dalam hidup kita masing-masing. Dan setiap kita punya panggilan Tuhan yang sangat spesifik, sangat spesial. Setiap masing-masing kita nggak ada yang punya panggilan yang sama satu dengan yang lainnya. Saya punya panggilan yang spesial, saudara punya panggilan yang spesial. Panggilan saya nggak lebih spesial dari panggilan saudara. Panggilan saudara nggak lebih spesial dari panggilan saya. Setiap kita punya panggilan Tuhan yang sangat amat spesial dalam hidup kita. Nah saudara, tapi seringkali kembali lagi setiap kita diberikan yang namanya sebuah free will. Free will untuk memutuskan apakah kita mau dengan willingness untuk masuk dalam panggilan Tuhan. Atau kita berkata, aku hidup sesukaku saja. Aku hidup semauku saja. Tapi ada orang-orang yang akan memutuskan untuk masuk dalam yang namanya panggilan Tuhan. Saudara, saya berdoa sebelum kita tutup tahun 2023 ini, biar setiap kita masuk dalam panggilan Tuhan. Biar setiap kita masuk dalam panggilannya dalam hidup kita. Apa sih itu? Nah, kita akan belajar sama-sama. Boleh di next. Yeremia 1 ayat 5, kita baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, Tuhan bicara kepada Yeremia dengan sangat jelas bahwa sejak ada di dalam kandungan sebelum dia lahir, Tuhan sudah memberikan sebuah panggilan dalam hidupnya. Tuhan sudah memberikan sebuah penetapan dalam hidupnya. Dan ditetapkan engkau akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah saudara, firman Tuhan dengan sangat jelas mencerminkan dan dia berkata bahwa sebelum kita lahir ke dunia ini, bukan hanya Yeremia saja, tapi setiap kita sebelum kita lahir ke dalam dunia ini, Tuhan sudah menetapkan sesuatu atas hidup kita. Tuhan sudah menetapkan sebuah panggilan yang sangat spesial, sangat spesifik, sangat ajaib dari sebelum kita dilahirkan. Bukan hanya Yeremia saja, boleh di next. Yesaya 49 ayat 1, dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Saudara, Tuhan sudah memanggil Yesaya dari sejak di perut ibunya. Setiap kita, saudara mungkin bilang, aku kan bukan siapa-siapa. Aku kan bukan orang penting. Saudara, saya mau bilang setiap kita tanpa terkecuali, Tuhan sudah tetapkan sesuatu yang ajaib buat hidup kita dari sejak kita ada di kandungan ibu kita. Bukan hanya saat saudara sudah umur 17 tahun, 18 tahun, 19, 20 tahun, no. Dari sejak kita di perut kandungan ibu kita, Tuhan sudah memanggil kita. Tuhan sudah menetapkan sesuatu yang dahsyat dan ajaib buat hidup kita. Boleh di next. God's calling is very specific and special. Saudara, saya kasih contoh yang sangat sederhana.
Mungkin kalau saudara lihat saya dan Pastor Don, kita berdua sama-sama punya panggilan sebagai menjadi seorang pastor, menjadi seorang hamba Tuhan yang menggembalakan, menjadi seorang hamba Tuhan yang memimpin sebuah kegerakan. Tapi saudara, kalau saudara lihat Pastor Don dan saya, kalau saudara perhatikan, kita berdua pun meskipun panggilannya sama-sama jadi seorang pastor, jadi seorang hamba Tuhan, tapi kita punya panggilan yang berbeda. Kita punya warna yang berbeda. Kita punya ciri khas yang berbeda. Kita punya spesialisasi yang berbeda. Itu contoh sederhana betapa spesifiknya sebuah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya pernah ngobrol sama Pastor Don. Dan Pastor Don nanya sama saya, Stefani, kalau saya tanya ke kamu, apa yang jadi spesifikasi kamu sebagai hamba Tuhan? Maksudnya tema, topik apa yang kamu spesifik dan istilahnya dalam bidang itu? Saya tanya balik dulu, saya takut salah jawab. Jadi saya tanya balik dulu, kalau Pastor Don apa? Pastor Don jawab, kalau saya it's all about relationship. Beliau bilang, setiap yang dia sampaikan, it's all about relationship. Saya tahu oke, kalau bisa seperti itu saya tahu jawaban saya. Dan saya bilang, kalau saya pastor, saya selalu bicara tentang hati. Saya percaya area Tuhan dalam beracara, dalam area Tuhan dalam hidup kita, itu selalu tentang hati. Saya percaya saat hati kita beres, hidup kita akan beres. Saat hati kita berantakan, hidup kita juga akan berantakan. It's all about the heart. Saya bicara sama Pastor Don, mungkin spesialisasi saya adalah selalu bicara tentang hati. Membereskan hati dari segala macam sisi. Dari sisi keluarga, dari sisi orang tua, dari sisi anak, dari segala macam sisi. Tapi it's all about the heart. Tapi saudara, bahkan dari yang panggilannya istilahnya di bidang yang sama pun punya panggilan yang sangat spesifik, berbeda, dan sangat spesial. Ada orang-orang yang memang dipanggil Tuhan untuk ada di bidang entertainment. Memang panggilannya untuk ada di bidang entertainment dan jadi untuk di sana dia menjadi terang, jadi garam, jadi orang yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di bidang entertainment. Ada orang-orang yang memang Tuhan panggil dengan sangat spesifik untuk masuk dalam yang namanya bidang bisnis. Dan Tuhan panggil dengan sangat spesifik untuk jadi terang dan garam di bidang bisnis. Untuk membawa kemuliaan nama Tuhan dan untuk membiayai setiap kegerakan Tuhan. Saudara, setiap kita punya panggilan yang berbeda-beda. Bahkan kalau saya bisa ceritakan, saya punya suami yang saya terobses, saudara. Ini obsesi saya, bukan panggilan Tuhan, obsesi saya. Saya kepengen banget kalau suami saya ini kita bisa di mimbar berdua, khotbah berdua. Oh, itu obsesi saya, saudara. Tapi ternyata panggilannya bukan di situ. Itu obsesi saya pribadi. Makanya kayak harusnya hari ini juga Pastor Don tadinya minta suami saya juga maju ke depan. Suami saya bilang gak mau lah. Saudara, jangankan di sini, di Natalan kemarin kita Natalan tanggal 12 aja suami saya gak naik mimbar sama sekali. Tapi suami saya punya panggilan apa? Suami saya punya panggilan sebagai, kalau saya bisa sebut sebagai seorang eksekutor. Suami saya adalah orang yang membereskan dari A sampai Z. Eksekutor, apa ya eksekutor? Orang yang mengeksekusi, orang yang mengerjakan di balik layar. Gak kelihatan orang, tapi dia bisa selesaikan dari A sampai Z. Dia manage semuanya beres. Dan setelah itu dia oper ke saya. Dan tugas saya apa? Gunting pita, cekrek. Shalom saudara semuanya, selesai. Tepuk tangan dan segala kemuliaan buat saya. Padahal suami saya yang ngerjain, saudara. Saya sering mencuri kemuliaan suami saya. Yang penting tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi saudara, setiap kita punya panggilan kita masing-masing. Waktu saya bilang sama suami saya, Tuhan kok taruh di hatiku untuk bikin sekolah ya. Ayo kita mulai sekolah. Saya cukup memberikan visi. Saya sebutkan visi saya. Dan apa yang terjadi, suami saya membereskan dari A sampai Z. Sampai akhirnya sekolah itu buka. Dia urusin semuanya ke dinas pendidikan, ke sana, ke sini, sampai subuh dia kerjain semuanya. Tugas saya apa? Begitu sekolah itu buka, saya gunting pita, cekrek. Wah, hebat ya Stefani, Rahel ya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, saudara. Saya cuma tugasnya nyemangatin suami saya, semangat. Tapi emang itu bagian dia. Bagiannya yang menyelesaikan dan mengerjakan, dan dia sangat enjoy.
menyelesaikan dari A sampai Z. Nah, setiap kita punya bagian kita, punya part kita masing-masing dalam kerajaan surga, dalam panggilan kita dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, seberapa dari kita mau berkata ya pada panggilan Tuhan? Seberapa dari kita mau berkata ya pada apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Nah, saya punya peragaan di sini, saudara. Saudara, saya punya cerita. Ceritanya, satu hari saya mau pergi ke Maldives. Negara yang tropis. Wah, negara tropis, terus panas. Saya mau pergi ke Maldives. Wah, udah seneng nih, happy mau pergi ke Maldives. Dan waktu saya mau pergi ke Maldives, saya siapkan barang-barang saya seperti wajarnya orang packing. Meskipun saya kalau packing biasanya saya brukin semuanya. Kembali lagi suami saya yang natain, dan suami saya dengan perfeksionisnya akan berkata, kalau kamu yang nata semua berantakan. Aku nggak bisa diem ngelihat kamu nata koper. Jadi dia yang nata sendiri, saudara. Saya dengan senang hati saya berkata, silahkan. Saya ceritanya mau pergi ke Maldives. Aduh, kok nggak kebuka ya? Sebentar ya. Ini koper kalau double protection begini nih. Dan waktu saya mau pergi ke Maldives, saya persiapkan barang-barang saya. Nah, saya lihat di lemari saya. Wih, keren. Ada jas keren. Tapi cocok nggak, saudara, buat ke Maldives? Negara yang panas, pakai jaket tebel, cocok? Nggak cocok. Oh, saya punya baju bagus, saya siapin. Tapi nggak cocok. Ya kalau misalnya dibawa pergi ke kota atau negara yang lumayan dingin, sejuk, mungkin cocok. Tapi negara yang tropis, panas, cocok nggak? Nggak cocok. Saya siapin baju saya taruh jaketnya nanti ya. Di liburan berikutnya baru kamu akan kuajak. Ada baju, kaos. Wah, Jehovah Rafa, ada baju, cocok lah. Pakai kaos tipis-tipis, cocok. Saya masukin, saya packing. Saya persiapkan semua persiapan untuk pergi ke Maldives. Lalu setelah itu saya tutup kopernya. Saya tutup kopernya dan saya pergi. Saya pergi sampai ke bandara, tiket semua sudah siap. Saya taruh koper saya di bagasi bandara. Selesai, dah. Saudara bayangkan saat hari itu, kemudian saya sampai di Maldives. Saya lihat di bukan X-ray ya, saya lihat di yang jalan-jalan tuh, conveyor belt, conveyor belt, ya benar. Conveyor belt, saudara. Saya lihat di conveyor belt, saya lihat koper saya. Tapi mata saya tertuju sama koper orang lain. Wah, ini kesempatan. Kopernya lebih bagus, lebih warna-warni, lebih lucu. Ini kesempatan saya untuk menukarkan koper saya. Saya lihat koper saya warna hitam, budukan, jelek. Ini lebih menarik, lebih warna-warni. Dan akhirnya apa yang saya lakukan? Saya tinggalkan koper saya dan saya ambil koper ini. Saya ambil koper ini, saudara. Saya sampai ke hotel, saya ambil koper ini. Dan dengan bahagianya saya bilang saya dapat koper yang lebih bagus. Kalian semua kalah sama saya. Tapi kemudian saat saya sampai di hotel. Saya buka kopernya. Dan apa yang terjadi? Yang saya temukan adalah baju milik orang lain. Yang saya temukan adalah celana milik orang lain yang besar sekali. Tapi saudara, karena saya harus ganti baju. Saya udah di Maldives, saya harus ganti baju. Akhirnya saya terpaksa pakai baju punya orang lain. Demi dapat koper bagus. Demi dapat koper keren. Akhirnya sebentar ya. Saya pakai baju punya orang lain. Nah, cocok.
Daripada saya nggak ganti celana juga, akhirnya saya memutuskan untuk juga pakai celana ini. Saudara bayangkan di tengah pantai Maldives, pemandangan yang indah. Duduklah seorang wanita pakai celana kegedean, pakai baju kegedean, pakai kacamata hitam. Dan saya pergi jalan-jalan sama orang ke sana sini, saya jalan-jalan ke sana sini. Menurut saudara, saya akan terlihat lucu atau keren? Menurut saudara, apakah ada orang yang mengira saya ini adalah seorang model dari Indonesia? Saya akan terlihat lucu pakai kayak gini, saudara. Tapi saudara, saya mau bilang ya, ini seringkali, ini masih lumayan gak melorot, saudara. Ini seringkali sama kayak hidup kita. Saudara, kalau kita yang mau berpergian jauh aja, kita siapin koper kita yang terbaik, yang kita butuhkan sepanjang perjalanan. Apalagi Tuhan. Tuhan udah tahu tujuan hidup kita apa. Bahkan Tuhan yang berikan tujuan hidup buat kita. Tuhan udah tahu tujuan kita akan satu hari jadi hamba Tuhan, jadi pastor, Tuhan udah tahu. Dan Tuhan sudah siapkan setiap potensi, semua yang kita butuhkan untuk kita mencapai tujuan kita. Tuhan udah siapkan semua yang kita perlukan untuk kita mencapai destiny kita, mencapai panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tapi seringkali kita lihat punya orang lain, saudara. Lorot. Enggak, ini enggak porno, saya pakai celana lagi kan. Saudara, tapi seringkali kita lihat orang lain. Saya lepas aja ya, nanti kalau enggak saya jadi viral. Seringkali kita lihat orang lain. Kita lihat orang lain lebih keren ya. Ih, hidup dia lebih bagus ya. Ih, suara dia lebih bagus ya. Meskipun saya merasa suara saya juga bagus. Ya saya 11-12 lah sama Arnold lah. Tapi saudara, saya gak perlu iri dengan apa yang Arnold punya. Saya gak perlu iri dengan apa yang penyanyi-penyanyi punya. Karena saya tahu kalau saya gak punya itu, tapi semua yang saya punya Tuhan sudah berikan itu cukup untuk saya bisa mencapai destiny yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Gak perlu iri, dan karena punya orang lain lebih bagus, punya orang lain lebih keren, punya orang lain lebih hebat, dan kita bilang, Tuhan, kenapa aku gak jadi seperti dia? Tuhan, kenapa aku gak jadi seperti dia? Kenapa dia kayak gini? Kenapa dia kayak gini? Dan akhirnya kita sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan saat kita mencoba jadi orang lain, saudara, let me tell you something. Kita gak jadi tambah keren, kita gak jadi tambah hebat. Saat kita mencoba jadi orang lain, kita bakal jadi lucu, saudara. Kita cuma akan jadi bulan-bulanan dan ditertawakan, gak cocok ya. Saudara, seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan itu menjadi sebuah tantangan, itu jadi sebuah rintangan buat kita untuk kita bisa mencapai titik yang Tuhan mau dalam hidup kita. Very next. Stop focusing in what you don't have. Start with what's in your hand. Banyak orang gitu terlalu fokus dengan apa yang dia gak punya. Saudara, waktu saya tahu Tuhan panggil saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya gak ribut bilang sama Tuhan, Tuhan tapi aku gak bisa nyanyi. Saya gak ribut bilang sama Tuhan, Tuhan tapi aku gak bisa ngomong, Tuhan aku gak bisa ini, gak bisa itu, gak bisa ini. Saya gak ribut. Saya tahu Tuhan berikan dalam hidup saya semua yang saya butuhkan untuk setiap panggilan yang Dia taruh dalam hidup saya. Stop focusing in what you don't have. Stop berfokus pada apa yang kau tidak punya. Mulailah dari apa yang ada di tanganmu. Hari itu Musa saat Tuhan panggil dia dan berkata, bebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Hari itu dia gak fokus sama apa yang dia gak punya. Dia lumayan fokus sama apa yang dia gak punya. Dia bilang, aku berat lidah Tuhan. Aku lidahku nih kaku, aku gak bisa ngomong. Tapi Tuhan bilang, bukan itu yang aku cari. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Itu cukup untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Saudara, kadang kita pikir gak nyambung Tuhan. Musa cuma punya tongkat, gak nyambung. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan, semua yang ada di tangan kita akan jadi sesuatu yang ajaib dan luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Stop focusing in what you don't have.
Kau nggak punya A, nggak punya B, nggak punya D, I don't care. Tuhan kita Tuhan yang sanggup untuk lakukan segala sesuatunya. Tuhan kita Tuhan yang sanggup untuk mengubah air jadi anggur. Tuhan kita Tuhan yang sanggup untuk mengubah 5 roti 2 ikan yang harusnya cuma bisa buat makan 1 orang nggak kenyang. Diberi makan buat 5.000 orang dan cukup buat semuanya, bahkan berlebih. Dia Tuhan yang sanggup mengubah apapun yang ada di tangan kita untuk membuat itu cukup. Dan pasti cukup untuk kita sampai pada destiny kita, pada panggilan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Boleh next. Sorry, aku boleh minta mic satu lagi? Setiap panggilan Tuhan ada harganya, yes. Gak murah panggilan Tuhan. Tapi lari dari panggilan Tuhan lebih mahal harganya. Saudara berpikir, Pastor, tapi kalau aku ikut panggilan Tuhan, gak mudah. Yes, gak mudah. Setiap panggilan Tuhan ada harganya. Panggilan Tuhan itu bukan karir, saudara. Bahkan bertolak belakang dari yang namanya karir. Saudara mengejar karir untuk dapat fasilitas. Saudara mengejar karir untuk dapat kenyamanan. Sebaliknya, saudara kejar panggilan Tuhan dengan meletakkan fasilitas. Saudara mengejar panggilan Tuhan, thank you, dengan meletakkan yang namanya kenyamanan. Saudara, 3, cek, oke. Saudara, panggilan Tuhan itu bukan karir. Banyak orang berkata, oh aku mau masuk dalam panggilan Tuhan supaya aku nanti akan dapat fasilitas. Let me tell you something. Justru saudara saat saudara masuk dalam panggilan Tuhan, pasti ada fasilitas yang saudara harus letakkan. Pasti ada kenyamanan yang saudara harus letakkan. Itu yang namanya panggilan Tuhan. Waktu saya menjawab panggilan Tuhan untuk pindah ke Bali, saudara, saya meletakkan kenyamanan saya di Bandung. Waktu saya jawab panggilan Tuhan untuk memulai di Bali, saya pindah ke sini tanpa fasilitas, tanpa kenyamanan, tanpa rumah, tanpa semuanya. Tapi itulah yang namanya panggilan Tuhan. Saudara akan kejar karir untuk fasilitas, untuk kenyamanan, untuk semua yang saudara inginkan. Saudara kejar panggilan Tuhan, justru saudara yang meletakkan fasilitas, meletakkan kenyamanan, meletakkan semua keinginan dagingmu, meletakkan semua keinginan hidup kita. Dan kita letakkan semuanya di hadapan Tuhan. Untuk apa? Mengejar setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Boleh next. Where God gives a vision, He always provides provision. Tapi saudara, yang ajaib adalah kemanapun saat Tuhan memberikan visi dalam hidup kita, Dia selalu menyediakan provision. Dia selalu sediakan semua yang kita butuhkan. Saudara, saat engkau berkata iya pada panggilan Tuhan, mungkin bukan jalan yang mudah, yes. Tapi percayalah, Dia Tuhan yang menyediakan. Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia bukan Tuhan yang asal. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dan saat Dia berkata, nak, ini yang engkau harus lakukan. Inilah panggilanku untuk engkau. Dia pun akan menyediakan semua yang kita butuhkan. Nah saudara, saya mau ajak satu ayat lagi, satu firman Tuhan lagi. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Di Alkitab ada yang namanya Jalan Raya Kudus Tuhan. Yesaya 35 ayat 8-10. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir akan melintasinya. Tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya. Dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saudara, firman Tuhan menulis, ada yang namanya Jalan Raya Kudus Tuhan. Apa sih itu? Saudara, saat kita masuk dalam jalannya Tuhan. Saat kita masuk dalam yang namanya panggilan Tuhan. Saya mau bicara bahwa saudara, itulah tempat teraman buat hidup kita. Saat kita masuk dalam jalan Tuhan. That's the highway of holiness kalau di bahasa Inggrisnya. Jalan Raya Kudus Tuhan. Jalan Raya Kudus Tuhan itu apa? Saudara, mungkin di sana mungkin bisa saudara jatuh, bisa saudara kepleset. Tapi
di dalam jalan Tuhan, itulah tempat teraman buat hidup kita. Saudara, ada di dalam jalan Tuhan, ada di dalam jalur Tuhan, itulah tempat teraman dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, nggak ada binatang buas di sana, nggak ada kebinasaan di sana. Saat kita masuk dalam yang namanya jalan Tuhan. Saudara, setiap kita punya panggilan Tuhan masing-masing dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya, maukah engkau menjawab setiap panggilan Tuhan dalam hidupmu? Seringkali itu akan jadi sebuah pertimbangan dan kebimbangan. Yang berkata, Tuhan, aku maju gak ya Tuhan ya? Aku masuk gak ya? Saya mau bilang hari ini, kalaupun masih ada keraguan-raguan di hatimu untuk menjawab panggilan Tuhan, saya mau encourage semuanya untuk berkata iya hari ini. Kenapa? Itulah tempat terindah. Jalan bersama dengan Tuhan dalam panggilan Tuhan. Itulah tempat terindah. Saya mau saksikan satu kesaksian terakhir, boleh pemusik maju ke depan. Saya mau saksikan satu kesaksian terakhir saudara. Saya punya teman, ada yang waktu itu dari Bandung pergi sama-sama ke Bali bersama dengan saya. Banyak orang bilang, oh hebat ya Pastor Stefani meletakkan semuanya dari Bandung pindah ke Bali. Saya mau bilang saya gak ada apa-apanya dibandingkan dengan teman saya. Yang datang ke Bali, dia meletakkan kerjaannya, dia meletakkan kerjaan yang sudah settle, gaji yang sudah besar, dia letakkan. Dia pindah ke Bali bersama dengan saya. Cuma buat apa? Memulai pelayanan di Bali bersama dengan saya. Tapi saudara, hari ini saya melihat, dia pindah ke Bali, lagi hamil, mau ngelahirin, punya keluarga baru, rumah gak ada, mobil gak ada. Tapi saudara, ini yang namanya masuk dalam panggilan Tuhan. Ini yang namanya masuk dalam panggilan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Saudara, saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Beberapa bulan yang lalu, mereka lagi mau bayar kontrakan rumah. Gak ada uang. Benar-benar gak ada uang sama sekali. Mau bayar kontrakan rumah gak ada uang. Kontrakannya 45 juta setahun. Benar-benar belas gak ada uang. Tapi saya bilang, minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Mereka doa, Tuhan aku minta uang buat bayar kontrakan. Aku minta uang buat bayar kontrakan. Gak ada uang. Satu waktu, saudara, saya ini iseng jualan rumah saudara. Saya ini iseng jualan properti. Karena waktu itu saya sempat mau beli rumah, gak jadi beli rumah. Akhirnya saya iseng-iseng jual-jualin propertinya. Berkali-kali saya showing rumah, belum ada satupun yang terjual. Satu waktu ada orang datang sama saya. Mau lihat rumahnya katanya. Pas saya lagi sakit, gak tahu gimana, saya lagi sakit tipes. Dan akhirnya saya bilang sama teman saya ini, Handoko namanya, Dok, cobalah kamu tolong showingin. Karena saya tahu berkali-kali saya showing rumah dan gak laku-laku. Akhirnya saya bilang kalau laku ini bagi 2 sama kamu, saya bilang gitu. Kalau sampai laku ini rumahnya bagi 2 sama kamu. Besoknya dia showing saudara, pokoknya singkat cerita orangnya itu tiba-tiba langsung beli rumahnya. Gak mikir banyak hal, sekali ketemu langsung bilang besok saya DP, saya bayar lunas rumahnya. Saudara, yang saya tadinya pikir gak akan jadi, saya jadi menyesal saudara, bagi 2 saudara. Yang tadinya saya pikir, gak mungkin kejual. Terjual, laku. Akhirnya saya dapat komisi. Handoko ini dapat komisi. Dan akhirnya laku terjual bagi 2. Karena saya udah sebagai hamba Tuhan, saya harus berintegritas. Saya bilang ya sudah. Karena harus bagi 2, ya udah saya bagi 2. Saya bagi 2 saudara. Akhirnya saudara, itu ajaib banget, saya gak tahu gimana ceritanya. Itu bagi 2 buat dia dapat 20 juta. Dan apa yang terjadi? Dia dapat 20 juta, enggak lama setelah itu ada orang transfer dia 2,5 juta. Dan kos-kosannya, bukan kos-kosan, kontrakan rumahnya itu persis harus dibayar setengahnya, yaitu 22 juta 500. Enggak kurang 1 peser pun hari itu Tuhan sediakan. Saudara, banyak ceritanya. Mereka gak punya mobil, hari ini ada orang percayakan mereka mobil dan sampai dibalik nama-nama mereka. Saudara, saya lihat yang ajaib Tuhan sediakan. Tapi itulah berjalan dalam yang namanya panggilan Tuhan. Pastor, kalau gitu aku lagi ada masalah, bukan berarti aku sedang tidak dalam panggilan Tuhan. Bukan berarti seperti itu. Dalam panggilan Tuhan pun ada masalah. Tapi di dalam panggilan Tuhan, meskipun ada masalah, ada jaminan dan penyertaan Tuhan di sana. Ada jaminan dan ada penyertaan Tuhan di sana. Hari ini mari semua tutup matamu. Hari ini saudara ada sebuah lagu sederhana. Lagunya berkata, aku jawab ya. Ya salah nada. Aku jawab ya. Yes. Ya. Ini lagu lama saudara. Ku jawab. Tapi saya berdoa hari ini setiap kita menjawab ya pada panggilan Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya.
ya, ku jawab ya, Ya, ya. ku jawab ya Tuhan, Ku jawab ya, ya, ya. ku jawab ya Tuhan, Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Saudara, hari ini saya nggak tahu dengan hidup saudara, tapi saya tahu ada beberapa orang. Engkau yang selama ini engkau tahu panggilanmu spesifik, kau tahu kau dipanggil untuk jadi A, B, C, D. Saya nggak tahu apa yang jadi panggilan dalam hidupmu. Tapi berkali-kali kau berusaha untuk lari, kau berusaha untuk menghindar, dan kau ragu untuk berkata iya pada panggilan Tuhan. Hari ini, di pagi hari ini, sebelum kita tutup tahun ini, maukah setiap kita untuk berkata iya dengan mantap, ya Tuhan. Karena tempat teraman adalah di dalam panggilan Tuhan, percaya. Saya nggak pernah menyesal saya menjawab panggilan Tuhan. Keputusan terbaik dalam hidup saya adalah saat saya berkata ya Tuhan. Tempat teraman adalah di tengah panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari ini sebelum kita selesai, bolehkah saya tanya, tutup matamu semuanya saudara. Sebentar, akan ada altar call singkat saudara. Sebentar akan ada altar call singkat. Tapi saya mau beritahu seperti ini buat saudara. Saudara, setiap kali ada sebuah altar call, tidak ada satu manusia pun yang dipermalukan di sana. Saudara mau tahu siapa yang dipermalukan di tengah sebuah altar call? Iblis yang dipermalukan di sana. Karena iblis yang berusaha menghancurkan hidup kita dan ternyata dia gagal. Dia yang berusaha mengintimidasi hidup kita, berkata, kamu jangan masuk panggilan Tuhan. Itu mengerikan loh di sana, lo nggak ada jaminan di sana. Dan hari ini iblis gagal dan dia dipermalukan. Karena ada anak-anak Tuhan yang hari ini berkata ya pada panggilan Tuhan. Karena ada anak-anak Tuhan yang hari ini berkata ya pada apapun yang Tuhan mau, pada apapun yang dia taruh dalam hidup kita, pada setiap kepercayaan yang dia berikan dalam hidup kita. Hari ini boleh semua tutup matamu hari ini. Ku jawab ya, Ya, ya. ku jawab ya, Ku jawab ya, ya, ya. ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Tidak pernah terlambat Ku untuk menjawab jawab ya. ya Tuhan. Ku jawab. Ku jawab ya, ya. Hari ini saudara, saya mau tanya buat setiap saudara, seberapa dari saudara yang hari ini engkau pernah ragu untuk menjawab panggilan Tuhan dalam hidupmu? Engkau pernah ragu untuk berkata ya pada panggilan Tuhan? Sekali lagi, ini bukan tentang saya, ini bukan tentang siapapun di ruangan ini, tentang engkau dengan Tuhan. Bolehkah engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan? Buat saudara yang hari ini pernah ragu, dan hari ini kau mau berkata ya Tuhan. Dan hari ini kau mau berkata ya Tuhan. Tuhan, aku mau menjawab panggilanmu dalam hidupku. Saya tahu ada orang-orang di tempat ini kau yang pernah dapat mimpi, dapat nubuatan kau akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Saya tahu ada orang-orang di tempat ini kau yang pernah dapat sebuah janji Tuhan kau akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tapi engkau begitu takut, kau begitu ragu. Hari ini jangan lewatkan kesempatan ini untuk berkata iya pada panggilan Tuhan. Kau yang angkat tanganmu, bolehkah engkau berdiri di tempatmu? Hari ini izinkan saya berdoa untuk saudara. Kau yang angkat tanganmu, bolehkah engkau berdiri di tempatmu? Kau yang tahu kau punya panggilan Tuhan dalam hidupmu, tapi engkau begitu takut untuk menjawab ya. Hari ini saudara, percayalah, keputusan terbaik saya yang pernah saya buat adalah berkata iya pada panggilan Tuhan. Bolehkah saya minta engkau yang berdiri maju ke depan? Sekali lagi, engkau yang berdiri bolehkah maju ke depan? Dan hari ini akan ada konselor yang mendoakan saudara. Akan ada konselor yang mendoakan saudara. Saudara, jangan pernah ragu, jangan pernah malu untuk menjawab panggilan Tuhan. Jangan pernah malu menjawab panggilan Tuhan. Panggilannya tidak pernah murahan. Panggilan Tuhan bukan panggilan yang murahan. Ku jawab
ya Tuhan, ku jawab ya